Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi salati al-imam fihi wa huwa 'alimun bi salati ajza'ahu ma lam yataqaddam 'alaihi. Di tempat mana saja seseorang sholat di dalam masjid, mengikuti daripada sholatnya imam dalam masjid tersebut, dan ia tahu akan sholatnya sang imam, ajza'ahu, sah sholatnya, malam yataqaddam alaih, selama ya tidak mendahului daripada imamnya tersebut. Mendahului di sini ya tentu rukun fi'li, ya rukun fi'li. Kalau qauli boleh tak? Qauli, ya. Kasus misalkan kalau imam kita di sholat tarawih bacanya cepat banget, ya, Fatihahnya cepat, surahnya cepat, satu nafas misalnya. Nah, dia baca Fatihah, kita baca Fatihah, duluannya, habisnya duluan kita, sah. Rukun qauli, ya, qauli artinya bacaan, ya. Kalau fi'li nggak boleh. Jadi kalau imam sujud, lama banget imam, jangan-jangan udah bangun dari sujud, pas kita bangun, masih sujud, kita diam, batal. Jadi balik lagi sujud, ya. Sebab dalam yakni gerakan fi'li, perbuatan ini lam yataqaddam alaih, ya. Termasuk juga yakni masalah soft, kalau dereknya kedua tuh, imam sampai makmumnya cuma satu orang, ukuran soft itu tumit, bukannya jempol, bukan. Yang penting tumit kita sejajar nih, ya. Kalau bikin soft tumit, ini tumit sohib di sini, berarti kita di sini tumit ini, tuh sejajar tumit. Kenapa? Kan kaki orang ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Jadi ukurannya tumit. Itu kalau hampir terlalu sejajar banget dengan imam, kan ada tuh sholatnya ini imam sini hampir dia bete mau begini. Kadang kalau habis direk, kan orang kalau habis bangkit dari sujud suka posisinya suka berubah gitu. Kalau si makmum lebih depan, batal sholatnya. Nah, ya, mundurin aja dikit, ya. Jadi wa in shalla fil masjid wal ma'mum kharij al masjid qariban minhu wa huwa 'alim bi sholatihi wa la ha'ila hunaka jaza. Jadi bila mana seseorang sholat dalam masjid, ya, si imam sholat dalam masjid, makmum di luar masjid, atau seseorang sholat enggak mesti imam, ya, di luar masjid, qariban minhu, dekat daripada dia, wa huwa 'alimun bi sholatihi, dan dia mengetahui akan sholatnya, wala ha'ila, dan tidak ada penghalang di sana, jaza, maka diperbolehkan, sah dia punya sholat. Misalnya nih, sholat ente sampai di jalanan gak dipakai seandainya, terus jemaah makmum yang lain saking penuhnya masjid di lapangan deh, di lapangan jalanan hidup lagi orang lalu lalang, agak sah deh, karena memisahkan yang begitu, ya. Kalau yang di lapangan sah, yang di jalanan bikin jamaah juga, baru nyambung. Agak nih, agak berarti ketutup nih, nggak ada, nggak apa yang menghubungkan ke atasnya, ya. Nah, sekarang di atas ada sholat gak kau Jumat? Ada TV? Oh ada, berarti sah, ya. Wahwa alimun bi sholatihi wala ha'ilah. Udah kagak tahu sholatnya, terus
penghalang kayak begini, kagak sah sholatnya. Nah itu ya, kalau di atas sudah ada TV apa ya, semacam apa ya? Iya, kopi monitor ya. Oh itu dia, sah itu ya. Nah, kemudian yakni faslun hadal fasal ini satu fasal. Wa yajuzu lil musafir qasrul shalah ar-rubaiyah bi khamsati syara'it. Boleh bagi musafir mengqasar salat yang 4 rakaat dengan 5 syarat. Kita mau mengqasar itu meringkas 4 jadi 2 gitu ya. Nah, kalau maghrib berarti nggak bisa, nggak ada 1,5. Ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyah. Perjalanannya nggak boleh dalam kemaksiatan. Ada orang dari sini ke Bandung, di Bandung ngapain? Ngambil renten misalnya, nggak boleh itu, ya, nggak boleh. Dia nggak boleh mendapatkan rukhsah keringanan semacam mengqasar salat. Wa takuna masafatuhu 16 farsakhan, dan jaraknya itu mesti sedikitnya ya 16 farsakh. Ukuran kita 81 kilo. Dari sini kemana tuh? Cianjur. Udah lewat puncak ya? Udah lewat puncak Cianjur, udah lewat puncak 81 kilo. Udah boleh. Wa ayyakuna mu'addiyan li shalat rubaiyah, dan dikerjakan bagi salat yang 4 rakaat. Wa yadul qasra ma'al ihram, dan dia meniatkan qasar. Ya, ketika takbiratul ihram. Wa an la yahtamma bi muqim, dan jangan ya dia bermakmum kepada orang yang muqim. Gitu ya, bermakmum kepada orang yang muqim. Maksudnya bagaimana? Ada di Cianjur nih, kan muqim tuh, orang Cianjur asli. Terus kita ngikut dia, tapi niat kita niat qasar. Kalau yang namanya dalam keadaan normal sholat nggak masalah, mengikuti gerakan. Tapi kalau kita niat qasar kepada niat orang yang muqim, nggak sah. Sebaliknya sah. Sebaliknya gimana? Orang Cianjur ikut kita. Iya. Biar dia tahu tetap sah ngikutin gerakan. Ada lagi qasar, itu apa qasar? Ya, jadi sebaliknya justru sah. Kalau dibalik kita yang ngikut dia nggak boleh. Wa yajuzu lil musafir ay yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqtin ayyihima sya'a. Boleh bagi musafir menggabung antara zuhur asar pada waktu mana saja dia kehendaki. Wa bainal maghrib wal isya fi waqtin ayyihima sya'a, antara maghrib dan isya pada waktu yang salah satunya yang dia kehendaki. Wa yajuzu lil hadir fil mafari, dan boleh juga bagi orang yang kagak kemana-mana. Hadir maknanya ya dia berada di dia mukim, ya tinggal kemana-mana, nggak keluar dari tempat tinggalnya. Ya, dia menjamak tersebab hujan. Wa an yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma, ya menjamak antara keduanya pada waktu yang pertama di masjid. Ya, kesimpulannya hadirin sekalian, ya, yakni ini merupakan rukhsah. Ulama bilang rukhsah itu ibarat hadiah. Kalau hadiah, idealnya kita dikasih hadiah, terima apa enggak? Terima. Jadi kalau antum di perjalanan mengqasar lebih bagus, ya, karena kita mengambil rukhsah. Tapi ada juga nanti ulama yang mengatakan enggak, azimah yang lebih utama lagi. Azimah itu awal pertama kali diwajibinnya kayak bagaimana kafiatnya, seperti itu kita kerjain. Ya, jadi ini bukan kewajiban mengqasar menjamak. Misalnya kita di perjalanan ada Surabaya, nggak ada, ini kagak qasar, ini itmam aja 4 rakaat zuhur, 4 rakaat kita kerjain, ya nggak kena apa, gitu, ya.
Terus Anda juga nggak jamak, ya silakan. Ya, ini rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung ya, faslun wa syara'it wujubil jum'ah sab'atu asya. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyyah wal dhukuriyah wal sihah wal istiqan. Syarat wajib Jumat ada 7. Yakni yang pertama Islam, beragama Islam, wal bulugh, balik, wal aql, berakal, wal hurriyyah, merdeka, wal dhukuriyah, laki-laki, wal sihah, sehat badan, wal istiqan, ya, istiqan yakni dia bermukim. Sementara ulama bedain mukim sama istiqan. Istiqan maknanya kalau dipakai isim fa'il mustautin bacanya. Mukim mustautin. Ya, iqamah istiqan. Apa beda mukim sama mustautin? Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur, Habib Ali Bungur, sering dengar ya, guru dari Mu'allim Syafi'i Hazami. Ini Mu'allim belajar sama Habib Ali, belajar fikih doang 20 tahun. Fikih doang. Belum yang lain, 20 tahun fikih doang. Kita baru berapa lama nih? Baru 2 tahun belum ya? Baru 2 tahun belum ini? Ini 20 tahun, Masya Allah ya. Faqih luar biasa, 4 mazhab kuasai nih Habib Ali Bungur. Hebat, luar biasa ya. Dimana Mu'allim pernah nanya, Beb, kalau antumnya mukim apa mustautin? Ani mukim. Kok bukan mustautin, Beb? Iya, sebab Ani masih ada keinginan buat balik ke kampung Ani di Hadramut. Nah, jadi beliau menganggap mukim, ya. Jadi memang kalau nanti kita bahas panjang lebar fikih sholat Jumat, banyak yang berbeda dengan kita punya amalan sekarang nih. Jadi kita Syafi'iyah kita udah dikit-dikit luntur gitu. Tapi tetap ya amalan kita ya tetap ada ulama yang tetap mensahkan tentunya. Nah, kita lihat nih. Wa syaraitu fi'liha thalathatun. Syarat pengerjaan Jumat ada 3. Ayakun al-baladu misran aw qaryah. Di mana ya negerinya tersebut ya yakni misran, kota atau desa ya. Wa ayakun al-adadu 40 min ahli Jumat. Dan jumlahnya 40 dari ahli Jumat. Ada sebut ahli Jumat siapa aja tuh syarat-syaratnya. Wa ayyakuna al-waqtu baqiyan, waktunya masih ada. Fa in kharaja al-waqtu aw 'idamat asy-syurutu suliyat dhuhran. Kalau udah keluar waktu ya atau ada syarat yang hilang, tidak terpenuhi semua, maka dilakukan sholat zuhur. Wa fardhuha thalathatun, fardu Jumat ada 3. Khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. 2 khutbah ya, berdiri pada 2 khutbah tersebut dan duduk di antara keduanya. Yang ini disebut dengan duduk di antara 2 khutbah. Wa tusalla raka'ataini fi jamaah. Dan dia dilakukan sholat 2 rakaat secara berjamaah. Wa hay'atuha, sunnahnya Jumat arba'u khisal, ada 4 macam. Al-ghuslu, yang pertama mandi. Ya, kita akan dibahas. Oke, kapan waktu kesunahan itu dimulai? Kalau Jumat itu habis subuh. Kita jam 7, jam 8 pagi mandi, niatin mandi sunnah Jumat, dapat pahala. Kalau Id kan tengah malam, jam 12 malam lewat, jam 1 malam, jam 2 malam, niat mandi ya, sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, sah.
dapat mulai ini. Paling bagus mendekati sholat. Misalnya mandi ini jam berapa ya? Jam 9, jam 10 paling bagus tuh. Ya. Anak kecil perasaan kalau di masjid-masjid daerah kita ini dulu jam 11 udah banyak orang. Jam 11 udah pada zikir, baca Quran, iktikaf. Nah, sekarang udah masjid-masjid di pinggir-pinggir yang masih banyak, ya. Mau aja baru penuh, masjid sekarang, masya Allah. Ya, jadi kan Jumat tuh pahalanya di tingkatan. Pertama onta, kan? 2 kambing, 3 ayam, terakhir telur ayam. Ya, telur deh. Jadi kalau yang rombongan pertama pahalanya onta, masya Allah. Ya, nah, di mana? Yakni yang kedua, wa tanziful jasad, ngebersihin tubuh. Walubsul thiyabil bil, pakai baju warna putih. Putih itu sunnah Jumat. Gamis putih, kain putih, koko putih, peci putih, ya, sunnah warna putih. Wa al-dhufri wa tib, pakai yakni gunting kuku. Tib yakni apa itu? Minyak wangi. Wa yustahabul insatu fi waqtil khutbah, disunahkan mendengarkan dengan cermat teliti pada waktu khutbah. Wa man dakhala wal imamu yaktubu shalla rak'ataini khafifataini tsumma yajlis. Siapa yang masuk masjid, imam lagi khutbah, dia salat 2 rakaat. Ya, salat khafifatain, yakni ringkas, enggak usah lama-lama, ya. Kemudian dia duduk. Nih, hadirin ya. Nah, yang disebut dengan qabliyah Jum'ah. Boleh juga sih kalau ada khotib di masjid kita. Orang pada qabliyah dikagak, colek khotib kenapa? Inti enggak qabliyah. Kan ada dalil nih. Dan kita baca dalam hadis ini. Ya, kenapa? Inti duduk paling depan. Kalau inti enggak qabliyah, kan gak enak dipandang mata. Begitu ya. Baik, kita bahas. Hadirin, sholat Jumat ini, ya, dimana pernah saya sampaikan, yang pertama kali mengerjakan bukan Nabi. Jadi turun, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma'adallahi khairun minha wa min at-tijarah wallahu khairur raziqin. Ini turunnya Nabi masih di Mekah. Ya, Nabi masih di Mekah. Tapi turun ini perintah untuk melakukan sholat Jumat. Nabi belum bisa kerjain di Mekah. Nah, jadi yang kerjain siapa? Sahabat yang udah di Madinah. Ya, sahabat yang udah sampai di Madinah. Ahli Madinah boleh kerjain. Kenapa? Kan Nabi kirim tuh dai ke Madinah. Sahabat siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Oh, Mus'ab, masya Allah nih. Antum buka nanti sejarah tentang Mus'ab bin Umair, luar biasa kisahnya. Anak muda, meninggalnya muda. Nah, syahidnya muda, perang Uhud beliau meninggal. Syahidnya perang Uhud. Ya, Mus'ab bin Umair tuh pintar, ganteng, kaya. Wah, pokoknya semuanya Mus'ab punya Mus'ab semuanya. Insyaallah deh. Diutus sampai Nabi ke Madinah baru umur berapa? Ya, masih muda, luar biasa. Umur berapa? 20 apa ya? 18 gitu. Ya pokoknya nggak sampai puluhan tahun, ya 20-an lah, ya. Kurang 20 atau lebih dari 20. Ini Mus'ab bin Umair. Kirim sama Nabi. Sukses dakwahnya.
alhamdulillah ya banyak masuk Islam, di mana yakni beliau pun dapat melakukan pendekatan kepada suku Aus dan Khazraj, dua suku Arab terbesar di Madinah, dulu namanya Yathrib, ya, Aus dan Khazraj. Aslinya sebenarnya Yaman juga kan, ya, Aus dan Khazraj, ya, ini Mus'ab bin Umair. Maka Nabi ketika datang ke Madinah disambut orang Madinah Islam kan dengan keberhasilan daripada dakwah Mus'ab bin Umair, ya. Nah, di sana sahabat yang bernama As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu. Jadi As'ad bin Zararah, beliau yang melakukan pertama kali yakni sholat Jumat, dan jumlahnya 40 orang, percis di area di tempat yang kelak itu tanah bakal berdiri Masjid Nabawi. Subhanallah. Ya, itu tanah, sebidang tanah milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Dan anak yatim. Tempat menjemur korma, ya, tempat menjemur korma tuh. Ada beberapa mangkok tuang juga di situ, ya, di mana Sahal Suhail ini beliau punya wali namanya As'ad bin Zararah. Tapi kendati demikian Sahal Suhail waktu Nabi pengen bayarin nggak dikasih. Enggak Nabi, kita udah buat ya lillahi ta'ala, ambil aja tanahnya. Nabi nggak mau. Kenapa? Anak yatim dibayarin tetap sama Nabi. Subhanallah. Jadi dakwah jangan pakai duit umat melulu. Dikit-dikit. Maksudnya di sini ya memanfaatkan jamaah gitu bahasanya, ya. Jangan kita kalau mampu udah kaya udah kita yang biayain dakwah, ngapain jamaah kita suruh. Ya. Nabi dakwahnya dari kaya sampai miskin. Kok kita dakwah dari nggak punya apa-apa sampai punya segala macam? Gak malu kita? Ya Allah. Malu lah dikit. Hadirin ya. Bahil banget sudah kaya masih minta sumbangan. Hadirin. Gak bagus begitu, gak bagus sekali lagi. Kemudian ya itu sejarah daripada sholat Jumat. Nah, hikmahnya hadirin, yakni kita dipertemukan paling kurang ya seminggu sekali, yakni di hari Jumat. Kalau 5 waktu mungkin masih pada kesana kemari. Kalau Jumat kan mesti kerjain, ya. Nah ini hadirin. Jadi kalau ketemu sebenarnya nih ijtima umat ini, ya pertemuan umat yang luar biasa nih. Maka memang di negeri kita nih, antum lihat di mana tempat ada masjid agung, depannya pasti ada alun-alun. Masjid Agung Sumedang misalnya, depannya alun-alun tuh. Masjid Agung Cirebon, depannya buat apaan tuh alun-alun? Buat kumpulin orang sholat Jumat. Nomor iya. Lu kalau mau tahu kan semuanya penduduk kumpul. Aminnya juga, doanya juga, masya Allah itu, ketahuan itu. Nah hikmahnya. Sekarang kalau di wilayah Jakarta memang kita ada keterbatasan tata kotanya. Kalau kita mau kumpul begitu susah. Lapangan di mana segede-gedenya? Lapangan Ikada, Monas. Dari kita tarik dari Masjid Istiqlal kali itu susah kan? Ya. Nah, Masjid Istiqlal aja kalau buat Jakarta agak cukup itu. Nah, jadi kita nggak punya ahsan, memang punya itu tempat yang seperti itu, ya. Karena memang kalau di masa lalu umat Islam ya, mulai dari dinasti Umayyah, dari Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai Moghul, sampai ke
Utsmani. Itu yang khutbah khalifah. Kira-kira presiden khutbah gimana? Pimpinan negara yang khutbah. Tuh. Jadi seperti itu ya. Jadi pimpinan negara dia khutbah, dipimpin sholat. Ya, hadirin. Jadi maka yakni tentang persatuan umat Islam dari ketahuan. Islam kata warna-warni. Kalian berpaham tuh. Nah, maka ya kalau kita mau banding-bandingin Islam di masa lalu di wilayah kita Nusantara ini berarti meliputi ya bukan cuma Indonesia doang ya, yang meliputi Brunei, Malaysia, ya Thailand, Filipina, Singapura, ya sama itu semuanya. Pelaksanaan Jumatnya apa segala macam semuanya Syafi'i, ya. Jadi nggak ada paham lain. Enak, nikmat. Dulu ketika kita masih satu paham, nggak main kaper-kaperan, nggak dikit-dikit bid'ah melulu. Tuh, leluhur kita di masa lalu. Subhanallah, ya. Jadi kalau kita kembali kepada historis kita punya negeri, insya Allah balik. Makanya penguasaan sejarahnya penting sekali lagi buat mengingatkan umat tuh. Dulu kita pernah bersatu, nggak terpecah seperti sekarang. Nah, ya, Syiah, kagak laku di sini Syiah. Ya, Syekh Utsman bin Yahya fatwanya makan bareng Syiah haram, makan doang bareng dia haram. Wahabi ya lagi, belum jadi apa-apa Wahabi. Hadirin ya, baru 1927 berdirinya negara Wahabi. Nah, kemudian yakni dalil disyariatkannya tadi ayat dari surah Al-Jumu'ah, dan diantaranya lagi adalah yakni dalil dari hadisnya Imam Abu Dawud, Al-Jumu'ah haqqun wajibun ala kulli muslim. Jum'ah ini, sholat Jum'ah ini hak wajib, kewajiban yang mesti dilakukan atas setiap orang Islam. Wa ma rawahu Muslimun, dan hadis riwayat Imam Muslim, nah, yang sering dibawa ini, ya, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum annahuma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi minbari. Keduanya yakni Abu Hurairah dan Ibnu Umar pernah mendengar Nabi bersabda di kayu mimbarnya, layan tahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'an aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Sungguh hendaknya itu gaum berhenti dia dari meninggalkannya mereka akan sholat Jumat. Berhenti, jangan sampai ditinggalkan itu Jumat. Atau kalian tidak berhenti, niscaya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup hati mereka. Menutup di sini hadirin bukan menutup. Layak timanna di sini maknanya mengunci mati. Ya. Kemudian mereka benar-benar termasuk daripada orang-orang yang lalai. Jadi sebenarnya yang berpaling itu hamba, bukan Tuhan yang memalingkan hamba. Maksudnya Ustaz, ada itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Nah, jadi jangan menganggap bahwa Allah semata-mata mengunci mati, ya, menakdirkan keburukan atas hambanya. Enggak begitu juga prosesnya. Kenapa? Si hamba ogah dapat hidayah. Si hamba menutup hati dari petunjuk. Si hamba ogah selamat. Si hamba nggak mau masuk surga. Masa Tuhan mau masukin surga karena nggak ogah? Ya.
kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Tiap umatku bakal masuk surga kecuali yang ogah, yang kagak mau. Kayak begini hadirin. Kita pengen matahari, ya matahari pagi, udara segar pagi masuk ke rumah kita. Jendela, hordeng, pintu jangan ditutup, buka aja buka. Sinar matahari nggak perlu kita suruh masuk, matahari masuk ayo masuk, kagak perlu. Yang penting dibuka hordeng. Udara segar nggak perlu, ayo udara pada masuk ke rumah, kagak perlu. Buka aja buka, dia masuk sendiri. Begitu. Ini hidayah jangan bilang, ini belum dapat hidayah, APT. Belum dapat hidayah, bagaimana belum dapat hidayah? Akal udah dikasih, tiap hari dipanggil tuh. Kok kita mau sukses, mau selamat, 5 kali dipanggil. Ya, hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alal falah? Ayo menuju pada kemenangan. Mau menang gak sukses ya, ayo bayar. Udah panggil. Ya, keburukan, kebaikan. Jangan kita cari dalil, pakai akal aja udah bisa bedain gitu. Gak bener nih. Tuh. Kita potensi kebaikan udah ditanemin. Potensi, ya. Tinggal kita mau ikutin jalan kebaikan tersebut atau kita malah melenceng jalan kita, nggak mau mengikuti kebaikan tadi. Ini hadirin sekalian, ya. Jadi nggak semata-mata Allah palingin, dia berpaling, Allah ujiin, dia tutup hatinya, dikunciin. Habis hatinya tutup dari kebenaran, ya. Lah, jadi orang yang meninggalkan Jumat, ya, itu demikian. Nanti uzur-uzurnya akan kita lihat. Nah, kita masuk sekarang yakni tentang syarat wajib Jumat. Tadi udah disebut agama Islam, ya, beragama Islam, udah baligh, ya. Orang yang mumayyiz ajak, yang belum mumayyiz boleh ajak, ya. Terus ya udah sunat ajak ke masjid biar terbiasa dia, ya. Al-aql ini berakal, huriyah kamilah, ya, merdeka sempurna, dzukurah yakni laki-laki, sehatul jismiyah, sehat badan, sehat, ya. Gimana tentang sehat badan, yakni termasuk seseorang yang tengah merawat orang sakit. Kalau ditinggal orang sakit, ntar gak ada yang jagain, gugur tuh Jumat buat dia, gak wajib, ya. Atau kalau dipaksain ke Jumat, dia lagi sakit nih, sakitnya ntar tambah parah, nah gak jadi wajib. Nah, ya, demikian. Kemudian al-iqamah fi hadil Jum'ah, tinggal di wilayah sholat Jumat tersebut tentunya. Sekarang yakni tentang fardunya Jumat. Fardunya Jumat. Fardu Jumat yang pertama, kefarduan pertama yakni ada dua khutbah. Bagi keduanya ini punya syarat. Syarat dari dua khutbah tersebut, si khatib berdiri in istaqa'a, jika dia mampu diri, dan memisahkan antara dua khutbah dengan duduk. Dalilnya banyak. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan anna Rasulullah SAW kana yakhutubu khutbatain yajlisu bainahuma wa kana yakhutubu qa'iman. Nabi berkhutbah dengan dua khutbah, duduk di antara dua khutbah, dan Nabi berkhutbah sambil berdiri. Kemudian ya, anda tuakhir an shalah. Ini sebagai ittiba' maklum min majmu' hadis, ya. Jadi khutbah dulu baru
sholat. Kalau id dibalik, sholat dulu baru khutbah. Yang ketiga, si khotib mesti suci dari hadas kecil, hadas besar. Suci dari najis, ya, yang tidak makfu. Kalau yang makfu masih perbolehkan tuh. Yang tidak makfu di pakaian, badan, tempat, dan menutup aurat si khotib itu, ya. Kemudian dibacanya rukun khutbah tersebut dengan bahasa Arab. Nah, ini dia, dengan bahasa Arab. Sekalipun si makmum, yakni jamaah sholat itu tidak paham. Gimana mau jadi wasiat saat kalau nggak paham? Iya, pokoknya usikum. Oh, lagi usi nih, berarti lagi wasiat nih. Ya, bittaqwallah, takwa, ada takwa-takwanya nih, lagi wasiat. Al-jannah, oh surga nih, lagi ngomongin surga nih, begitu. Nar, oh lagi ngomongin neraka nih, berarti nih. Paling tidak demikian, ya. Di Jakarta sejarah masjid yang pertama kali khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia, pertama kali masjid mana? Masjid Al-Islam depan Pelni. Nah itu masjid yang pertama kali pakai bahasa Indonesia dalam khutbah Jumatnya. Antum kalau pengen dapetin yang masih pegang mazhab Syafi'i benar-benar, Pariaman kemarin dari kepada, Masya Allah. Wah, ini Jakarta Tempo dulu, ini Pariaman. Masjid-masjid pinggir jalan itu khutbahnya 5 menit udah. Kan yang penting rukunnya pakai bahasa Arab. Di Jakarta udah jarang, Jakarta masih ada, kehitung ada di daerah Kalibata. Daerah mana ini? Kalibata ada tuh. Nah, maka oleh sebab itu orang tua kita dulu habis sholat Jumat nih, dia sholat lagi zuhur. Itu namanya i'adah. I'adah. Dia khawatir Jumatnya nggak lolos, gitu. Maksudnya Jumatnya takut nggak sah, gitu, takut doang. Maka ihtiyatnya dia i'adah sholat zuhur. Jemaah asar boleh sholat zuhur jemaah, boleh sholat zuhur jemaah boleh, sendiri boleh, jemaah boleh. Nah, itu disahkan dalam syariat. Nah, jadi bagaimana? Jadi kalau pakai bahasa Indonesia jangan kelamaan. Kadang-kadang biasa ceramah sih, tabligh akbar, dia lupa bisa sampai 45 menit. Kagak boleh tuh. Kita ada gak tulisannya nih? Jangan lebih 20 menit gitu. 15 menit dia paling enggak. Ada ya tulisannya ya? Tulis tuh. Khotbah jangan lebih dari 15 menit, jangan lama-lama, ini bukan tabligh akbar. Kalau tabligh akbar 2 jam, 3 jam, fadhal. Jumat. Kenapa? Kita pakai bahasa Indonesia. Bisa memfasil, ya. Yakni 2 khutbah tersebut bakalan. Ya hadirin, ini penting untuk dipahami ya tentang masalah ini. Termasuk ya dalam khutbah di sini, yakni mesti mualat bainal adzan khutbah, sambung menyambung terus, ya. Kemudian didengar rukun khutbah ini oleh 40 orang yang sah Jumatnya. Anak belum balik, syarat sah Jumatnya udah kena belum? Belum. 40 orang. Yang satu anak kecil belum balik, tetap masih 39. Zuhur lagi tuh. Sekarang kalau disebut sebagai udah jangan mustautin deh, mukim aja deh. Mukim aja kita nggak mungkin 40 kali. Ya, kalau di sini masih ada. Nah, ada nggak mugim nih, orang yang tinggal di sini ada nggak 40 orang? Ada, cukup. Ya, ada satu tempat udah nggak sampai 40. 40 juga. Nah, makanya pentingnya orang tua kita dulu pertama baca apa? Fatihah, ya. Itu kalau yang Fatihah belum benar nggak masuk.
Termasuk Fatihahnya juga mesti benar. Dari 40 orang, Fatihahnya kudu paham. Rukun sholat maksudnya termasuk tuh, ya. Jadi, nah ini kalau berbicara secara detailnya, ya seperti inilah seharusnya pelaksanaan Jumat. Jumat yang penting wasiat takwa, ingetin umat, ya. Jangan ketika Jumat ngomongin kelurahan sekian, RW sekian, ya Allah ini kita di kantor kelurahan itu ceramah begitu, ceramah Jumat, ya. Termasuk nyebut nama dalam khutbah tuh ghibah kan? Tapi benar Ustaz, iya. Kalau benar ghibah, kalau nggak benar fitnah. Nggak benar, namanya apa? Fitnah. Kalau benar ghibah, boleh tunjuk tangan. Khotib jangan ghibah, boleh. Nggak lago gitu. Nggak sia-sia pahala Jumat kita. Itu yang disebut dengan nahi munkar. Rusak Jumat kita. Karena adanya suatu kemungkaran di dalam masjid ghibah tadi. Ya, kalau disebut nama aja, nggak boleh ya. Di mana dua khutbah ini ada punya rukun. Pertama, hamdalah, alhamdulillah, gitu ya, dengan berbagai macam sigotnya. Kemudian salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam sigotnya. Ya, jadi menyebut namanya secara sharih, tegas jelas seperti Nabi, Rasul, Muhammad, ya Sayyidina Muhammad. Jadi nggak cukup kalau pakainya domir, misalkan huwa atau hu, lah mesti sebut sharih. Ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Nah, mesti jelas itu. Ya, selawat pada Nabi. Saat kalau yang nggak baca selawat bagaimana? Si khotib lupa. Sampai khutbah kedua kita tungguin, ya dia kagak baca selawat. Khotib belum selawat, boleh. Nggak. Tapi kenapa? Nah kalau khutbahnya rusak kita ikut rusak. Kan rukun. Ya, baca selawat. Kemudian wasiat takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala bitaqwallahi ta'ala wa ta'ati la'allakum tuflihun. Masuk ya, takwa dengan berbagai lafaz dan usulnya. Kemudian qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdal khutbatain. Baca satu aja ayat dari Quran di salah satu dua khutbahnya. Kalau nggak dibaca di khutbah pertama, mungkin kedua. Maka khutbah kita mesti nyimaknya begitu nih. Dia belum baca ayatnya. Gimana? Ya. Amma ba'du. Ya, ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'ala la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya. Langsung baca, a'udzu, enggak dibaca, enggak pakai langsung, ya. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Misalkan gitu. Kalau dia belum baca, belum termasuk kalau bacanya salah. Yang penting sih. Nah, maka kita dengerin dia belum baca nih. Khutbah kedua, dia kagak baca lagi, nunjuk lagi. Khotib belum baca ayat. Gak apa-apa kalau ada orang lihat kita terangin, baca ayat, rukun. Inti cedera, khutbah inti rusak, sama sholat aja juga rusak gara-gara inti. Begitu. Hadirin. Ya. Jadi penting tuh baca ayat. Ayat kosong itu mesti benar. Benar-benar membaca ayat. Tujuannya mau membaca ayat. Satu ayat, ya. Enggak banyak, satu ayat itu cukup yang bisa dipaham ini. Hadirin ya. Jadi kalau wal asri gimana kan? Ya bagus. Wal asri berapa ayat tuh? Ya. 3 ayat ya. Ada 3 ayat wal asri. Kan ada orang, tapi kalau wal asri dianggap sebagai doa, kagak jadi. Karena kosongnya bukan baca ayat, tapi baca doa. Jadi qasad itu maksudnya tujuan, maksud dalam membacanya tujuannya apa?
Demikian. Kemudian doa lil mukminin fil khutbah tsaniyah. Doa untuk orang-orang mukmin pada khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup dan yang meninggal dunia. Berarti sampai gak doa orang hidup kepada orang mati? Sampai. Ya. Aliran sesat tuh yang kagak bilang kagak nyampe. Nah di Jumat itu doain dulu. Amin kan lagi. Kagak ngerti kali ya. Ya amwat apaan amwat? Amwat dari mayit. Orang mati artinya udah meninggal. Jamaknya amwat. Jadi sampai. Nah hadirin orang hadis Nabi, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ada itu. Ya. Jadi doa mukminin mukminat ini masuk rukun. Ya, harus. Nah, cukup nih ya. Kemudian yakni fardu yang pertama tadi khutbah ya. Khutbah di mana fardu yang kedua salat 2 rakaat berjamaah di sini. Ya. Salat. Nah, jadi dalam satu hadis banyak sekali hadis-hadisnya ini. Yakni diantaranya man adraka raka'atan min sholatil jum'ah wa ghairiha falyudhif ilaiha ukhra faqad tammat sholatu. Ya. Kita masuk sekarang adab Jumat dan kesunahannya. Hari Jumat ini punya adab yang disunahkan. Di antaranya yang pertama tadi mandi. Mandi ini idza jaa ahadakum ilal jum'ah falyaghtasil. Apabila salah seorang dari kalian datangin Jumat, maka hendaknya ia mandi. Nah, hadirin. Falyaghtasil. Lamnya ini lam amr, perintah. Hanafi mengatakan mandi Jumat wajib. Kalau kita sunnah. Kita ngelihat ilat. Kita ngelihat ilat itu sebab asbabul wurudnya apa nih? Nabi ngomong begini. Begini hadirin. Awal Islam dulu sahabat yang habis pada kerja di kebun, keringetan, belum mandi, wah langsung ke masjid, wudu, sholat. Antum bayangin padang pasir Nabawi Madinah kan panas juga, tengah hari bolong lagi. Masjid nggak kayak kita asli begini. Masjid Nabi pelepah kurma atasnya, bawahnya anyaman, ada pasir sekalian, temboknya masya Allah, tiangnya batang pohon kurma, desek-desekan, banyak yang belum mandi. Gimana? Nah, sampai nih bau agak enak ke hidung Nabi. Nah, maka Nabi bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jum'ah falyaghtasil." Apabila seseorang dari kalian mendatangi Jumat, hendaknya dia mandi. Hendaknya dia mandi. Berarti mandi nih wajibnya buat yang bau. Begitu. Yang buat yang enggak bau sunnah. Kenapa Nabi bilang begitu? Karena kenapa hadirin? Sebab kita kalau misalkan sholat sebelah kita bau banget misalnya, akhirnya kita mikirin dia. Ya Allah, mikirin dia. Dia nggak konsen. Ya. Bahkan antum kalau habis makan pete jengkol, enggak disikat gigi lagi, waduh, sikat gigi siwak bau gimana nih? Ngilang ini nggak bisa, jangan tuh, ya. Gugur itu buat sholat jamaah, ya. Tinggalin itu jamaah. Wah, tapi kan berjamaah 27, iya 27, gara-gara ente orang pada nggak khusyuk. Ya kan masya Allah, ya hadirin sekalian, ya. Jadi kemarin tuh udah tuh ya, jadi uzur daripada sholat Jumat ketika bau ya. Masya Allah ini ya pertimbangannya ya.
Kalau Hanafi wajib mandi Jumat itu wajib. Untung orang-orang Afrika tuh madhabnya Hanafi. Kita nggak bisa ngebayangin kalau dia bukan Hanafi. Bisa 2 minggu dia kagak mandi. Jadi tiap paling kagak seminggu sekali dia mandi. Kan orang-orang sana mandi minyak wangi. Kok kita kagak betul. Sehari 2 kali, bisa 3 kali. Itu gitu ya. Jadi Masya Allah, ini mazhab Syafi'i di negeri kita pas banget sama adat kita. Air banyak. Kan di mazhab Syafi'i kan yang disebut mandi sunnah kan banyak. Ngumpul sunnah mandi, ya. Mau baca kitab sunnah mandi, apalagi baca Quran. Tuh, ya. Jadi dikit-dikit air, alhamdulillah air banyak. Luar biasa. Kemudian tanziful jasad, membersihkan badan dari kotoran, dari bau yang agak enak. Nah, ini deh intihan kayaknya rambut buat tatayub itu minyak wangi. Jadi usahakan pakaian kita yang paling cakep Jumat. Kenapa? Hari besar kita nih. Hari besar kita. Saya pernah sampaikan kan hadis. Nabi kata Sayyidatina Ummi Salamah, kan Rasulullah SAW yasumu yawm as-sabti wa yawm al-ahad wa yaqul innahu ma'idal musyrikin fa ana uhibbu an ukhalifahum. Nabi puasa di hari Sabtu dan di hari Minggu. Ya, aktsara mimma yasumu minal ayyam, lebih banyak dari hari-hari yang lain. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, innahu ma'idal musyrikin fa ana uhibbu an ukhalifahum. Kata Nabi, ini Sabtu, ini Minggu, dua-duanya hari besarnya orang musyrik nih. Sabtu kan Yahudi, Minggu kan Nasrani, kita Jumat. Nah, jadi kalau Jumat dandan antum, engkong kita, wah Allah, udah dari Rebo tuh, gamis sudah dipajang, sorbannya, wah Allah, nah sorban beli di Mekah nih. Engkong dulu kan merah tuh ya, sorban yang garis-garis merah tuh. Wah, kalau di Jumat aja main ganteng-gantengan pada itu. Wah, emang begitu sebenarnya, emang begitu. Kalau Jumat, ya Allah, chaos doang tuh. Sholat Jumat dari besar nih. Sholat Jumat usahakan pakai paling kagak koko ame kain deh, koko putih. Paling bagus lagi gamis putih. Kenapa? Pakaian yang paling disukai Nabi gamis. Jadi kalau mau ikut sunnah gamis, gitu. Ya putih. Hadir.